Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah kita yang pertama. Puji syukur kita naikkan atas kebaikan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita siapkan segenap tubuh kita, pikiran kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kita, melalui pujian, melalui penyembahan. Dan pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kiranya ibadah kita pagi hari ini boleh membawa iman kita semakin bertumbuh, semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu semua, kita akan segera mulai. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sama-sama katakan, ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, ku memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan
menyembahmu. Amin Tuhan. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan. Amin Yesus. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku menyembah-Mu. Ku tersungkur hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Engkau Tuhan. Hanya Engkau pujian kami Tuhan. Hanya Engkau kemuliaan kami Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Amin Jesus. Ku menyembah-Mu. Ku tersungkur hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi dengan lebih katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Yesus, kekudusan
nyata dalam kami. Engkau Tuhan, pujianku, kemuliaanku, ku menyembahmu, ku tersungkur di kakimu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Di tempat kudus-Mu Tuhan, Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya oleh kasih dan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan memberikan hati kami Tuhan dan segenap hidup kami Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau layakkan setiap kami dan Engkau kuduskan setiap kami. Engkau panggil Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa boleh diberkati pada pagi hari ini dan boleh menerima lawatan-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini boleh memberkati setiap kami. Boleh menjadi jawaban apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami membawa setiap masalah dengan warna yang berbeda. Tapi kami percaya kami punya satu solusi di dalam Engkau Tuhan. Saat firman-Mu boleh kami terima dan kami dengarkan, itulah yang memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan perjamuan kudus yang pagi hari ini juga akan kami terima Tuhan. Kiranya boleh menyatu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kuasa-kuasa yang lain Tuhan, yang bukan datangnya dari Engkau, kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir melayang-layang di tempat ini, melawat setiap kami dan memberikan damai sejahtera dan sukacita atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Semua yang sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Iya, saya percaya semuanya berkabar dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Iya. Oke. Kita akan besarkan nama Tuhan. Kita akan tinggikan dan kita akan agungkan Dia selalu. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan
kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Mari semua yang merasakan kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan, bersama saya katakan, Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang besar. Amin. Ya. Yeah. Tuhan yang amin. Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu? Iya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, katakan Dia yang terbesar. Amin. Iya. Jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi saya ingin dengar suara Bapak Ibu semua. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Oh iya Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Ya, yeah. Bapak Ibu masih mau memuji Tuhan? Amin. Boleh berikan salam kanan kiri kita terlebih dahulu. Sapa kanan kiri kita. Iya. Yeah. Puji Tuhan. Nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja, segala raja. Sama-sama katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan
tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesuslah Raja. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih lagi kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita konsentrasikan hati dan pikiran kita hanya untuk satu tujuan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dia adalah penyelamat hidup kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Mari kita berikan hidup ini untuk Tuhan. Kuserahkan hidupku Tuhan kepadamu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku Tuhan, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Katakan, inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku Tuhan, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dekat
untuk bangkit berdiri. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Katakan, padamu ku berserah Tuhan. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya kepadamu. Ku percaya padamu penyelamatku. Oh Tuhan, ku percaya Kau penyelamatku. Ku berserah, ku berikan hidupku Tuhan. Ku serahkan semuanya milik-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Ku menyembah-Mu, oh yang layak ku tinggikan. Kau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku panggil nama-Mu, oh Yesus, penyelamatku, gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku. Yesus, panggil namanya Yesus, ku panggil nama-Mu, Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, ku bersyukur. Yesus, Yesus, nama yang indah. Oh Yesus, nama yang ajaib. Oh Yesus, Kaulah pujian kami. Berikan ucapan syukur dan terima kasih kita. Katakan terima kasih Yesus.
Engkau telah menyelamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, ku bersyukur. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kepadamu. Rasakan ketenangan saat kita dekat dengan Tuhan. Tenang hanya dalam hadirat Tuhan. Ada rasa damai, sejahtera dan sukacita. Amin Yesus. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Saya berikan waktu kepada Ibu Gembala. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Amin, Bapak. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percayakan Engkau Tuhan. Satu-satu pagi hari ini Bapak, Engkau yang memanggil setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh datang ke tempat ini, tidak ada lain Bapak. Kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Engkau tarik hati kami Tuhan, sehingga kami selalu belajar untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kami Yesus.
Di dalam Tuhan, selalu Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan ketenangan buat setiap kami. Walaupun apapun situasi dalam hidup kami, tetap kami katakan Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini Bapa Roh Kudus yang siap menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Engkau hadir melawat setiap kami Yesus. Kami percaya urapan Allah turun di tempat ini. Setiap pribadi lepas pribadi sudah dijamah oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Sebentar Tuhan kami rindu untuk selalu mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan berbicara dalam setiap kami. Apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Sehingga setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami semakin dibentuk menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala penghalang kuasa iblis roh jahat yang tidak pernah tinggal diam. Selalu berusaha untuk mengganggu saat kami mendengar dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati. Sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Penuhi setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Berkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Setia terus melayani Tuhan sampai langkah yang terakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyediakan upah buat setiap kami. Kesetiaan kami diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih. Tetap semangat roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita boleh setia hadir di dalam ibadah. Ya, walaupun saya tahu banyak dari kita yang sakit Bapak Ibu. Ya, cuacanya lagi enggak baik. Ya. Banyak yang flu, yang saya tahu batuk, banyak sekali, ya. Tapi kalau kita diberikan kesehatan sama Tuhan itu anugerah dari Tuhan. Maka dari itu Tuhan minta setiap kita supaya tetap setia, ya. Karena kesetiaan itu tidak mudah, ya. Untuk menjadi pribadi yang setia itu tidak mudah, ya. Tapi itu yang Tuhan tuntut dalam setiap kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya memberikan tema tentang jangan kita tawar hati, ya. Seringkali kita dalam hidup ini, ya, kalau kondisi kita, situasinya enggak enak, ya, seringkali kita mengalami tawar hati. Tawar hati itu putus asa, ya, kondisi yang membuat kita lemah. Makanya tawar hati itu berasal dari kata Yunani etka koumen, ya. Jadi bentuk dasarnya kakos yang berarti lelah, lemah. Seringkali keadaan yang membuat kita putus asa, Bapak Ibu, ya. Sehingga kita sering berkata keadaannya enggak tambah baik, malah tambah memburuk dalam hidup kita. Sehingga sering kita berkata kapan ini akan berakhir, ya. Mungkin setiap kita pasti pernah ada di dalam kondisi yang seperti itu, ya. Setiap kita, saya katakan, ya. Saya pun pernah ada di dalam kondisi yang seperti itu, ya, sehingga membuat kita putus asa, ya, membuat kita tawar hati, ya, karena kita merasa keadaannya enggak lebih baik, tapi akan semakin buruk. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan pada pagi hari ini supaya di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah pergumulan kesulitan hidup, ya, kita masih punya pengharapan. Tadi pujian mengatakan kan gitu, ya, padamu ku berserah, Yesus sumber harapan, ya. Satu-satunya Tuhan sumber harapan dalam hidup kita. Makanya kita perlu percaya, kan gitu dikatakan, ya.
padamu ku percaya, kan gitu. Engkau penyelamatku. Ya. Biar setiap kita ayo, ya. Sehingga apa? Sehingga dalam kondisi apa dalam hidup kita ya, yang terburuk sekalipun, ya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mudah menjadi putus asa dalam hidup ini. Ya. Makanya kita menemui banyak orang putus asa, depresi karena tidak ada pengharapan. Ya. Bagaimana supaya kita bisa punya pengharapan di dalam Tuhan? Ayo kita buka lebih dulu di dalam 2 Korintus 4. Kita baca lebih dulu ya ayat emasnya di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari. Sebab penderitaan ringan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Sering kita menjadi tawar hati, dikatakan apa? Karena kita ini selalu fokusnya sama hal-hal yang lahiriah dalam hidup kita. Yang kelihatan ini loh, yang tampak. Ya. Sehingga kalau yang kelihatan ya, membuat kita semakin menurun, kan gitu. Ya. Membuat hidup kita semakin buruk. Kita seringkali tawar hati. Karena yang kita lihat hanya dari sisi yang kelihatan ini, yang lahiriah. Padahal ada satu sisi yang lain dari hidup kita. Yang seringkali mata kita itu tidak pernah memandang akan hal itu. Yaitu yang tidak kelihatan, yang batinia ini loh. Yang menuju kepada kekekalan kita seringkali tidak lihat. Kita melihatnya yang sementara kita hidup ini di dunia ini saat ini. Ya. Padahal jelas tadi mengatakan ya, penderitaan sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Ya. Tidak berbanding, Mbak Bu. Sementara kita menderita di dunia ini kan gitu. Ya. Saya katakan penderitaan kita berapa lama? Ya, ada yang bisa 100 tahun, belum tentu. Ada 1-2 saya mendengar, ada papanya teman saya itu umurnya 102 kalau enggak salah. Masih ada, masih sehat. Ya, tapi kan itu cuman beberapa aja. Ya. Setiap kita yang saya temui paling banyak 70. Hambanya almarhum Kolingsing, ya, dipanggil Tuhan umur 70. Saya lihat depannya juga tante itu umur 70. Ya. Jadi hidup kita itu singkat. Ya. Apalagi hari-hari berlalu begitu cepat sekarang ini. Kan ya. Sekarang udah bulan April. Ya, 10 hari lagi kita udah Paskah. Ya kan, Jumat Agung. Jadi waktu di dalam hidup kita itu semakin pendek. Dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kekekalan. Enggak ada batasnya. Tuhan. Ya. Makanya kita perlu jangan memandang hal-hal yang cuman lahiriah ini, yang sementara ini loh di bumi. Ya. Tapi kita harus belajar memandang juga hal-hal yang batinia. Ya. Hal-hal yang menuju kekekalan ini, itu yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Ya.
Sehingga kita tidak tawar hati. Kalau kita arah pandangnya terus kepada yang jasmani, yang sementara ini, pasti kita seringkali tawar hati. Seperti yang dikatakan Amsal. Amsal 24 ayat yang ke-10. Ya, Amsal 24 coba kita buka. Amsal 24 ayat yang ke-10 mengatakan, ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Jadi kalau kita dalam keadaan pergumulan, ya gitu, masalah, ya, justru kita tawar hati, kan seringkali kita putus asa memang dalam hidup ini. Apalagi kalau masalahnya berat ya Bapak Ibu. Yang mengatakan berat kan sebetulnya kita. Ya, kalau Tuhan bilang persoalanmu adalah persoalan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi kita mengatakan berat. Kan gitu. Saya dulu mengatakan berat Tuhan persoalanku. Sehingga saya mengalami putus asa. Saya katakan buat apa saya dilahirkan di bumi ini. Kan gitu. Ya, waktu itu keadaan saya berarti saya mengalami tawar hati. Sehingga apa? Kecil kekuatanmu, enggak punya kekuatan. Ya, depresi. Ya. Sehingga pada akhirnya kalau orang depresi, ujungnya apa? Pasti akan mengakhiri hidup. Makanya kita melihat ada orang kenapa ya bunuh diri. Ya. Karena hal ini, ya, karena mereka merasa putus asa, tidak punya pengharapan. Makanya kita belajar pada pagi hari ini, supaya hidup kita ini enggak tawar hati Bapak Ibu. Walaupun ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan dalam hidup kita, tapi kita tetap kuat. Berjalan terus bersama Tuhan. Kita perlu belajar, ada dua hal yang akan kita pelajari ya. Di dalam kitab ini ya, di dalam 2 Korintus tadi ya. 2 Korintus 4 tadi, ayat 16 sampai 18, itu kan terakhir ya, ayat 18. Kita lanjutkan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama, coba dibuka. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Saya bacakan dulu yang bagian A-nya saja. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Nah, ya. Jadi yang pertama yang kita perlu tahu bahwa cara pandang kita itu harus benar, Bapak Ibu. Ya. Cara pandang kita harus sehat, harus yang realistis ini loh, Bapak Ibu. Ya, dikatakan karena ada kata karena, berarti ini lanjutannya dari yang tadi yang kita baca. Kan ya? Dikatakan karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita, kemah tempat kediaman kita, itu menunjuk kepada tubuh kita ini, jasmani ini loh. Ya. Saya katakan tubuh kita, jasmani kita ini, dikatakan kemah di sini. Ya. Kalau kita tahu kemah, Bapak Ibu kan gitu. Ya. Kemah itu dari kain kan? Kan ya. Kalau kita mau camping kan gitu ya. Pasti kita buat tenda ya kan gitu, seperti kemah kan gitu ya. Dari kain, ada tali-talinya kan gitu. Dipasang dengan begitu kuat sehingga kemah itu berdiri. Kan ya. Tapi ini tidak akan berlangsung lama. Kan gitu. Beda kalau kita membangun benteng kan gitu ya. Kuat kalau benteng. Tapi kalau kemah ya dari kain kanvas itu enggak kuat. Lama-lama mungkin kena hujan kan gitu kan. Dimakan usia lama-lama pasti kainnya itu lapuk. Kan ya. Talinya juga lama-lama pasti kendor. Akhirnya rubuh kemah itu. Seperti kita, tubuh kita ini. Ya. Jasmani kita ini tidak mungkin semakin kuat Bapak Ibu. Ya. Semakin bertambah usia, kan gitu. Kita ini semakin lemah. Kan iya. Coba dibandingkan orang sekarang, zaman sekarang dengan orang dulu. Lebih kuat orang dulu. Kan iya. Sekarang kita memasuki usia 50 tahun aja sudah banyak yang sakit. Kan gitu.
nanti kakinya, nanti punggungnya, kan gitu. Kalau orang dulu enggak, ini ya sehat. Ya. Berarti apa? Tubuh kita, jasmani kita ini enggak akan semakin kuat. Bertambahnya usia kita pasti akan semakin lemah. Ya, enggak bisa. Ya, kalau yang mungkin kita cantik, ya enggak mungkin terus cantik, enggak. Saya melihat orang pun cantik pasti ada keluar keriput-keriput. Kan iya, bertambahnya usia. Ya. Seperti itu hidup kita, tubuh kita itu seperti itu. Makanya tubuh kita itu seperti kemah tadi dikatakan. Ya. Kemah tempat kediaman kita di bumi ini loh. Ya. Enggak selamanya akan berdiri, enggak bisa. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan hidup kita ini seperti uap. Kemarin saya katakan, ya, di ibadah penghiburan hari pertama saya berkata, hidup manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar enggak ada. Siapa yang tahu hidup kita? Almarhum sehat loh, Kolengseng itu saya tahu. Olahraga setiap pagi saya tahu. Tapi kalau kehendak Tuhan sudah mengatakan waktumu sudah habis, dengan caranya Tuhan ya selesai. Kan gitu. Ya. Makanya dikatakan seperti, coba kita buka dulu dalam Yakobus 4. Ayo coba buka. Yakobus 4 ya, ayat yang ke-14. Ya, saya bacakan yang B aja. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu hidup kita. Ya, kalau Bapak Ibu lihat uap kan itu, saya kalau masak air panas tuh sebentar kelihatan, kalau udah mulai ya umep kan gitu ya, kelihatan uap. Tapi sebentar lenyap. Ya. Makanya hidup kita juga demikian, tubuh jasmani kita ini loh. Enggak selamanya kita ada di sini, di dunia ini, enggak Bapak Ibu. Ya. Makanya dikatakan, coba kita buka di dalam 2 Korintus 5, dilanjutkan bacanya. 2 Korintus 5, tapi kita lompat ke ayat 2 dulu. Ya, dikatakan selama kita di dalam kemah ini, di dalam tubuh jasmani ini yang sekarang kita ini ada kan gitu kan. Kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, tubuh jasmani ini suka mengeluh, kan gitu. Dikit-dikit mengeluh, kan iya kan? Persoalan, masalah, penderitaan ada, mengeluh, kan iya. Ya, karena apa? Coba, di ayat yang keempat sekarang kita buka. 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya, oleh beratnya masalah dalam hidup kita. Pergumulan dalam hidup kita yang membuat kita ini mengeluh. Kita ini memang suka mengeluh, kan iya. Bangsa Israel mau dibawa ke tanah perjanjian sudah mengeluh terus sama Tuhan. Kan iya. Padahal sudah mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan, saya katakan kan iya. Dipelihara sama Tuhan, ya. Laut dibelah jadi 2, hebat itu. Sudah melihat hal yang seperti itu masih mengeluh, apalagi kita. Ya, kita yang tidak pernah melihat perkara-perkara ajaib yang nyata kita lihat, nggak pernah kita kan. Tapi kita pun pasti akan mengeluh dalam hidup ini. Kan ya. Ya. Sering kali diberi nanti sakit dikit udah mengeluh. Kan gitu. Ya, diberi nanti maaf mungkin toko kita sepi, mengeluh sama Tuhan. Tadi lo Tuhan sudah berdoa, mana kok Tuhan tidak berkati? Ya kan? Pasti kita mengalami akan hal itu. Ya. Karena apa? Karena tekanan-tekanan dalam hidup kita. Jadi selama kita di dalam kemah, kan gitu, di dalam tubuh jasmani ini kita pasti mengeluh. Ya, karena kita ini dihadapkan dengan berbagai macam pergumulan dalam hidup kita. Ya.
Makanya kalau dalam bahasa Yunaninya, mengeluh itu dari kata stenos. Artinya apa? Kita ini memang benar-benar dipres. Ya. Lewat apa? Lewat masalah dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, ya di dalam masalah kita, kan gitu, ada Tuhan yang bersama kita, pasti kita tidak mengeluh. Ya. Karena firman Tuhan juga katakan, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan kutegur. Karena itu relakan hatimu dan bertobat. Ya. Jadi kalau kita merasa kita dicintai sama Tuhan, terima kasih sama Tuhan. Ya. Dalam masalah aku bersyukur Tuhan. Aku percaya Tuhan ada di dalam masalahku. Sehingga kita akan mendapat kemenangan. Walaupun Tuhan tidak menghindarkan kita loh dari masalah. Jangan Bapak Ibu beranggapan kalau kita bersama Tuhan, Tuhan hindarkan kita dari masalah. Enggak, kita tetap berjalan di dalam masalah itu. Seperti pujian tadi, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap ada beserta kita. Ya, makanya Tuhan menyertai hidup kita. Jadi sekalipun keadaan hidup kita sulit, ya, yang menekan dalam hidup kita, ya, tapi kita percaya, ya, Tuhan ada bersama kita. Ya, sehingga kita tidak mudah mengeluh. Ya. Dan saat kita mengeluh, ya, kita rindu tadi dikatakan ya, kita rindu untuk mengenakan, kan gitu ya. Setiap kita rindu, saya pun rindu untuk ketemu sama Tuhan, kan gitu kan. Rindu untuk kita satu kali kelak, kita akan masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu tidak rindu, itu tanda tanya besar. Kan ya. Kalau Bapak Ibu merasa nyaman di dunia ini, itu yang saya tanda tanya buat kita. Ya. Tapi kalau kita merasa rindu Tuhan, karena satu kali kelak kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus buat selama-lamanya dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu semakin dekat sama Tuhan, ya. Semakin mengenal akan Dia. Ya. Jangan pernah kita bilang, aku enggak mungkin mengalami masalah, aku enggak mungkin mengalami pergumulan. Aku loh setia. Aku loh melayani Tuhan terus, ya. Iman aku kuat. Ya. Sekalipun iman kita kuat, ya. Sekalipun kita melayani Tuhan terus, tetap masalah itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita enggak dikasih masalah Bapak Ibu enggak akan bisa naik. Kan gitu kan? Berarti stuck terus di tempat. Ya. Kalau stuck di tempat ya enggak bisa kita berjumpa dengan juru selamat kita. Kan gitu. Tuhan katakan supaya kita terus naik, kita disempurnakan. Pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Makanya itu kemah yang sementara yang ada di hidup kita saat ini tubuh jasmani ini, gampang dibongkarnya. Karena kemah, coba kalau benteng, sulit, kan iya? Ya kalau benteng kita bongkarnya harus pakai mesin itu kan, bulldozer mungkin ya. Tapi kalau cuman tenda, kemah, mudah. Ya, makanya setiap kita mudah lewat penyakit dipanggil Tuhan, kan ya? Tanpa penyakit pun dipanggil Tuhan. Ya, saya banyak mendengar si A dipanggil Tuhan karena jatuh, si B dipanggil Tuhan karena jatuh. Berapa kali saya mendengar itu? Ya, banyak sekali itu terjadi dalam hidup kita. Makanya kita tidak pernah tahu. Nah, makanya saya sering kali bilang kita harus siap. Ya, justru karena kita tidak tahu, kita harus siap. Kalau kita nggak siap, ya pasti kita akan menuju ke mana? Ke surga atau ke neraka? Kita bisa jawab sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya, maka itu kita perlu siap. Ya, dikatakan, coba kita baca lanjutannya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, kan gitu. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dahsyat. Ya,
Jadi kalau kemah kita yang di bumi ini loh, tubuh jasmani kita dibongkar, ya, artinya kita dipanggil Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita di surga. Ya, makanya kita ini punya 2 rumah. Sementara kita di dunia ini, hidup kita, ya, kita tidak selamanya di sini, Bapak Ibu. Nanti kita akan pulang ke rumah kita, yaitu Yerusalem baru. Kekal buat selama-lamanya dalam hidup kita. Maka itu kita harus, ya, hidup ini harus sudut pandangnya benar. Itu penting, Bapak Ibu. Ya, kita tidak mungkin bisa selamanya di bumi ini. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, setiap kita nunggu, saya katakan nunggu antrian. Tidak tahu kapan antriannya. Karena kita tidak pernah tahu, kan iya. Ya, setiap kita kan berjalan terus ini. Ya, sampai pada antrian kita, ya udah selesai kita di bumi ini. Selesai tugas kita di bumi ini. Maka itu sebelum tugas kita selesai, kerjakan tugas kita. Kan gitu. Kan ya. Waktunya masih ada, kesempatannya masih ada. Ayo kita kerjakan tugas kita. Jangan sampai kita tidak bekerja, jalan terus, selesai kata Tuhan. Tapi kamu gak kerja apa-apa nak. Oh ya apa Bapak Ibu? Ya. Kalau kita tidak mengerjakan sesuatu ya gak dapat apa-apa, kan gitu. Seperti di dunia, kalau kita tidak bekerja ya gak akan dapat apa-apa, kan gitu. Tuhan pun minta, makanya Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakan keselamatanmu di dalam takut dan gentar akan Dia. Bukan aja selama aku hadir, tapi waktu aku tidak hadir, ya kita juga harus melakukan. Makanya itu setiap kita, anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk bekerja. Ya, apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan? Banyak kok. Ya. Oh aku enggak bisa singer, aku enggak bisa bawa pujian, aku enggak bisa bawa firman. Bukan cuma itu kok, bekerja untuk Tuhan itu. Banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa di rumah buat orang lain, itu ya bekerja untuk Tuhan. Ya. Bapak Ibu bisa bantu dalam hal mungkin ada sesuatu yang kotor di rumah Tuhan bersihkan, bisa, itu juga bekerja untuk Tuhan. Ya. Makanya waktu Tuhan lihat hati, kembali lagi ya. Jangan kita bilang, aduh janganlah kok aku jadi bersih-bersih. Loh gak boleh gitu, itu pekerjaan mulia saya katakan. Makanya orang yang bilang gitu sama saya bilang itu justru mulia. Pekerjaan saya katakan. Ya. Makanya saya teringat buat almarhum Pak Taufik. Itu bekerja untuk Tuhan. Ya. Dipelihara akhirnya sama Tuhan. Di akhir hidupnya justru dia suka menyanyi lagu-lagu gereja. Kalau dia bersih-bersih di gereja itu nyanyi lagu gereja. Hampir di akhir hidupnya sebelum dipanggil Tuhan, beberapa waktu dia sering ngomong gini sama saya, Non, saya dengar firmannya Non di YouTube. Nah, kaget saya, oh dengar, iya saya suka. Nah, dia bilang gitu. Makanya ada belas kasihan Tuhan buat hambanya almarhum Pak Taufik. Ada belas kasihan Tuhan saya katakan. Sehingga waktu Tuhan mau panggil dia, ya, saya masih sempat ketemu sama Pak Taufik. Itu karena Tuhan loh. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin saya ketemu sama Pak Taufik. Saya ketemu, saya bisikin di telinganya, Pak Taufik, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, tak gitu kan terutama saya. Ada titik air mata di matanya. Saya bilang sama istrinya, enggak apa-apa ya Mbak. Saya teriaki di telinganya, ya enggak apa-apa Ibu. Ya, sehingga ada belas kasihan Tuhan. Saya percaya diselamatkan sama Tuhan. Ya kan? Lah itu karena apa? Dia tidak memandang, oh aku ini tukang bersih-bersih. Pekerjaan ini pekerjaan hina. Enggak hina kalau di rumah Tuhan. Itu pekerjaan yang mulia. Makanya setiap kita ayo. Selama Tuhan masih beri kita waktu, kesempatan, ayo kita bekerja bersama-sama untuk Tuhan, Pak Ibu. Itu yang pertama, sudut pandang kita harus benar. Sekarang yang kedua, ya. Yang kedua dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, coba dibuka. Yang kedua, kita ini punya masa depan, punya pengharapan di dalam Tuhan.
Masa depan yang penuh pengharapan Tuhan akan beri dalam setiap kita. Ya, makanya dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini Tuhan berikan masa depan buat setiap kita anak-anaknya. Itu masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu kita mesti percaya sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, bahwa ada rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, dikatakan enggak. Ya, kalau terjadi sesuatu yang buruk dalam hidup kita, itu mungkin diizinkan Tuhan. Ya, kalau iblis itu jahatnya minta ampun. Kan ya? Ya kan? Iblis datang untuk membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan, itu iblis. Seperti siapa? Ayub. Kan ya? Bukan Tuhan loh yang membuat Ayub menderita sedemikian, Bapak Ibu. Tapi iblis diizinkan sama Tuhan. Ya kan? Kejam kan gitu. Saya melihat, aduh, sudah hartanya, sudah anaknya, kan ya kan? Sudah dirinya sendiri diberi sakit bisul yang demikian hebat. Ya, iblis itu jahat. Kan gitu. Tapi diizinkan nama Tuhan, ya. Jadi kalau hidup kita, Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera buat kita. Ya, luar biasa. Makanya dikatakan, kembali lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan, nah, ya kan? Suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dikasih gantinya sama Tuhan, kan gitu. Allah telah menyediakan suatu tempat, ya. Kalau kita mengalami kematian jasmani, kan gitu kan? Ya. Kesementaraan di bumi ini kita tinggalkan, kita pindah rumah, kan iya kan? Rumah kita di dalam kerajaan surga. Tapi kapan? Enggak tahu setiap kita, Bapak Ibu ya. Tunggu panggilannya Tuhan satu persatu. Sambil kita menunggu, ayo kita bekerja untuk Tuhan, kan ya? Sambil kita menunggu, ya. Jangan sampai waktunya sudah habis, kita tidak kerja apa-apa. Kan gitu. Ada seseorang yang mengalami sakit parah, ya. Sampai akhirnya dia mengatakan begini, duh sayang ya, dulu aku belum sakit, kenapa aku tidak melayani Tuhan? Terlambat, kan gitu kan? Terlambat. Makanya senyampang kita Tuhan beri kita kesehatan, Bapak Ibu, ya kan? Setiap kita kan sehat. Pagi hari ini, ayo kita bekerja untuk Tuhan. Sama-sama kita bekerja untuk Tuhan. Ya. Sehingga pasti kita akan diberikan satu tempat di surga yang mulia. Ya, untuk tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Sedangkan semua almarhumah yang meninggalkan kita pun nantinya itu akan bangkit, ya kan? Ya, makanya seringkali saya mendengar kalau ada seorang mimpi katanya ya, mimpi ketemu dengan almarhum mungkin yang sudah dipanggil Tuhan, beda. Kalau dulu almarhumnya mungkin sudah tua, tapi kelihatannya katanya muda, hebat. Ya. Karena di surga tuh enggak ada yang namanya usia, enggak ada, ya. Keriput-keriput tuh enggak ada semua nanti. Ya. Ya, itu yang terjadi dalam hidup kita. Makanya saya katakan Tuhan itu baik, sangat baik dalam hidup. Dan itu pasti Bapak Ibu terjadi dalam hidup kita. Makanya setiap kita ayo bersiap, ya. Setiap kita, ya. Jangan sampai kita saat ini masih tenang-tenang aja. Iya, lama kok Tuhan datang. Dari dulu cuman bilangnya Tuhan mau datang, tapi ternyata Tuhan tidak datang-datang. Ya, jangan sampai kita meremehkan. Ya, karena kita tidak pernah tahu kedatangan Tuhan. Iya, kalau kedatangan Tuhan yang universal. Kalau yang pribadi gimana? Ayo.
Kalau yang dipanggil Tuhan pribadi lepas pribadi gimana? Kita tidak akan pernah tahu. Kan iya, siapa yang tahu? Usia enggak pernah tahu. Jangan katakan sehat. Yang di depan kita, yang saya kemarin Maisong itu, di depan kita istrinya baru dipanggil Tuhan. Baru 40 hari istrinya dipanggil Tuhan, sekarang mamanya dipanggil Tuhan. Saya tanya, sakit apa istrinya? Kok dipanggil Tuhan? Enggak sakit. Dia katakan gitu, enggak sakit Ci, dia bilang gitu. Padahal 2 bulan sebelum dipanggil Tuhan, general check up di Malaysia. Sehat semuanya, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba pagi-pagi, sekitar jam 3 kurang, istrinya banguni suaminya. Kok gitu. Ya, setelah dia ngomong sebentar, kenapa? Enggak apa-apa. Tumpah, langsung enggak ada. Ya, itu yang terjadi. Cuman gitu. Ya, setelah muntah itu enggak ada terus. Ya makanya setiap kita enggak pernah tahu usia berapa. Pasti saya katakan muda. Kan iya, karena baru menikah 13 tahun ya katakan, belum punya anak tapi. Mungkin usianya masih 40, kalau saya katakan mungkin. Kan iya, masih muda. Siapa yang tahu? Nah, maka itu karena kita enggak pernah tahu, kan itu kan panggilan kita ayo. Ya, saat kita dengar firman Tuhan, ya hati kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau saat ini bekerja untuk Tuhan. Kan ya, sehingga Tuhan lihat loh, waktu kita bicara sama Tuhan, Tuhan lihat, Tuhan dengar komitmen kita kepada Tuhan. Ya, sehingga apa, nantinya kita sama-sama terus kuat dalam hidup ini. Apapun badai yang akan menerjang kita kan tidak pernah tahu. Ya kan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita tidak pernah tahu. 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan loh kita tidak pernah tahu. Kan iya. Ya. Tapi waktu itu terjadi, kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita kuat pasti. Kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah menjadi tawar hati. Ya oleh karena itu ayo kita belajar Bapak Ibu, setiap kita percaya sama Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu semuanya baik buat kita. Ya, kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-18, coba kita buka. Roma 8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini janji Tuhan. Ya. Kalau sementara di dunia kita menderita oleh berbagai macam masalah, pergumulan dalam hidup kita, ya, itu tidak akan berbanding, kan ya, dengan kemuliaan yang nanti Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, makanya kita perlu introspeksi. Ya, kalau memang kita menderita, penderitaan itu dari mana datangnya? Kalau dari kita, ya kita harus berubah Bapak Ibu. Tapi kalau bukan dari kita, memang Tuhan yang memberikan gitu kan? Karena Tuhan mau didik kita kan gitu. Ya, tapi itu tidak berbanding dengan kemuliaan yang Tuhan nanti berikan dalam hidup kita. Ya. Makanya kita bersyukur kita punya Tuhan. Ya. Makanya kita perlu jangan memandang yang sementara di dunia ini. Ya, kesementaraan ini pasti akan hilang dalam hidup kita. Oleh karena itu belajarlah kita memandang ke depan, ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan buat setiap kita anak-anaknya, ya, sesuai dengan janjinya Tuhan. Ya, kita punya tanah air, yaitu tanah air di surga, untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan. Kita buka di dalam Filipi, ayo buka. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya
yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, puji Tuhan. Ya, kewargaan kita itu di dalam surga, Bapak Ibu. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan, Tuhan pemilik surga, maka kita pasti akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Makanya itu kita perlu kenal. Kalau kita nggak kenal sama pemilik surga, nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, saya katakan kemarin di ibadah penghiburan, kalau kita nggak kenal sama yang punya surga, nggak bisa masuk ke sana, kan gitu. Ya, kalau orang datang ke rumah saya nggak kenal, ada orang mau masuk, pasti saya nggak ngizinkan, kan gitu. Karena saya nggak kenal. Coba saya kenal, kan gitu, ya kan? Seperti Bapak Ibu kalau ke sini boleh masuk, kan gitu. Karena saya kenal, ya. Tapi kalau saya nggak kenal pasti saya larang. Ada kapan hari orang mau masuk ke sini? Saya katakan jangan, harus di depan, jangan masuk. Saya katakan gitu, kan gitu. Karena saya nggak kenal, ya. Tapi kalau saya kenal, saya izinkan masuk. Begitu juga Tuhan. Ya, kalau kita nggak kenal sama Tuhan, nggak bisa masuk Bapak Ibu dalam kerajaan surga. Makanya itu pilihan buat kita, ya. Saat ini kita harus ambil keputusan, kan gitu. Ya, kalau kita mau ngikut Tuhan, saya katakan bukan perkara yang enak. Jangan bilang ikut Tuhan diberkati sama Tuhan, tidak. Tuhan tidak pernah katakan di firman Tuhan seperti itu, tapi Tuhan katakan kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri, kamu harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari baru kamu bisa ikut aku. Ya, berarti itu hal yang enggak mudah, enggak enak dalam hidup kita. Ya, tapi percayalah waktu kita mau, kan gitu kan? Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita. Sampai pada akhirnya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus buat selama-lamanya dalam hidup kita. Makanya saya mengajak, ya, baik di pemakaman kemarin, di penghiburan saya mengajak istri supaya tetap setia sama Tuhan. Ya, kalau yang sudah dipanggil Tuhan enggak bisa ngapa-ngapain, sudah dipanggil soalnya sama Tuhan, kan gitu. Yang belum ini loh, yang hidup ini loh, ayo setia sama Tuhan. Ya, waktu kita dengar firman Tuhan kita enggak mau nurut, ya udah, tidak ada kasih karunia dalam hidupnya, kan ya. Ya, makanya itu puji Tuhan kalau setiap kita dipanggil sama Tuhan, ya, supaya panggilan kita itu terus sama Tuhan, ya, sehingga waktu kita dipanggil terus masuk dalam pilihannya Tuhan, ya, karena dikatakan saya ingat ada di dalam kitab Wahyu, orang yang dipanggil, dipilih dan yang setia, itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ada kalau enggak salah Wahyu berapa? Wahyu 14 kalau enggak salah atau buka ya. Coba saya buka dulu ya. Wahyu ya bukan. Tapi saya pernah baca ayat itu. Yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Ada, saya pernah baca tapi saya lupa ayatnya. Ya, ayo kita menjadi pribadi yang setia sama Tuhan. Terus masuk dalam panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Karena banyak yang dipanggil, kan gitu. Yang dipanggil tuh banyak, tapi sedikit yang dipilih. Ya, karena apa? Karena sudut pandang kita beda. Pengikutan kita kepada Tuhan beda. Makanya itu penting, mengikut Tuhan harus benar sudut pandangnya. Sehingga kita bisa masuk dalam pilihannya Tuhan. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Ayo menghadapi hidup ini sementara, ayo kita terus semakin dekat sama Tuhan. Ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya undang worship leader